Juliet and Sam and Mani, Brighton and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika kebisingan dianggap lebih berharga daripada keheningan, dan keanehan dipelihara lebih tekun daripada pengetahuan, di sana peradaban tidak berjalan menuju kewarasan, melainkan berputar-putar mengelilingi absurditas yang diwariskan. Banyak peradaban membangun monumen untuk merayakan kemenangan akal sehat dan mengukir sejarah dengan tinta rasionalitas. Namun di suatu sudut semesta yang tampaknya luput dari pengawasan logika, berdirilah dua negeri yang memilih jalan berbeda. Dua kekonyolan yang seolah tidak lahir dari rahim sejarah, melainkan dari lelucon kosmik. Mereka adalah Aratnasun dan Prindavan. Jika negeri-negeri lain berlomba memperhalus peradaban, kedua negeri ini justru tampak tekun memelihara keanehan sebagaimana petani merawat ladang warisan. Di sana, hal-hal yang biasanya dipertanyakan justru dirayakan. Sesuatu yang bagi orang luar tampak ganjil, perlahan berubah menjadi tradisi pencapaian. Sulit mengatakan siapa yang lebih dahulu memulai. Apakah Aratnasun yang mengajari Prindavan cara berdamai dengan kekonyolan? Atau Prindavan yang diam-diam menjadi cermin tempat Aratnasun belajar mencintai absurditasnya? Yang jelas, keduanya bergerak seperti dua bintang kembar dalam orbit yang sama, saling berjauhan, tetapi selalu menghasilkan pola yang identik. Di satu sisi berdiri Aratnasun dengan segala legenda, pengikut, dan ritualnya. Di sisi lain berdiri Prindavan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terasa seperti salinan buram dari naskah yang sama. Keduanya seperti laboratorium raksasa tempat semesta menguji satu pertanyaan yang tak pernah selesai dijawab manusia. Seberapa jauh sebuah masyarakat mampu memeluk keanehan sebelum ia berhenti menyadari bahwa dirinya sedang memeluk keganjilan? Jean-François Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition menerangkan bahwa manusia modern perlahan kehilangan kepercayaan pada narasi besar yang menjelaskan dunia secara utuh. Namun Aratnasun dan Prindavan tampaknya menawarkan alternatif yang lebih ganjil. Ketika penjelasan besar runtuh, keanehan justru naik takhta menjadi pengganti makna. Dan semakin sulit sesuatu dijelaskan, semakin besar kemungkinan sesuatu itu dihormati. Maka pertanyaan bukanlah mengapa Aratnasun dan Prindavan begitu mirip, melainkan apakah keduanya memang sengaja diciptakan untuk membuktikan bahwa ketika sebuah kebiasaan diwariskan cukup lama, manusia akan mulai menyebutnya sebagai kebudayaan. Di banyak tempat, kesunyian dianggap sahabat bagi pikiran. Ia memberi ruang bagi manusia untuk mendengar dirinya sendiri, menimbang keputusan, dan memahami dunia dengan lebih jernih. Namun di Aratnasun dan Prindavan, kesunyian justru diperlakukan seperti ancaman eksistensial yang harus segera ditiadakan sebelum sempat berkembang menjadi kesadaran. Persamaan paling mencolok dari kedua negeri ini adalah hubungan spiritual mereka dengan Geroh. Speaker raksasa yang diperlakukan hampir seperti artefak suci. Geroh bukan sekadar alat penghasil suara. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketenangan. Ketika Geroh mulai bersuara, warga kedua negeri ini akan berkumpul dengan wajah berbinar, seperti sedang menyaksikan mukjizat turun dari langit yang kehabisan nalar. Gelombang suara Geroh dilepaskan ke segala arah seperti badai yang ditugaskan mengusir kewarasan. Rumah-rumah bergetar, jalanan berdenyut, udara seolah kehilangan bentuknya sendiri. Dan anehnya, semakin bising suara yang keluar, semakin besar pula kegembiraan yang muncul di wajah para pengikut yang menari di belakangnya. Friedrich Nietzsche, dalam The Birth of Tragedy, manusia tidak hanya hidup dari keteraturan dan nalar, di dalam diri mereka juga bersemayam dorongan Dionisian, hasrat untuk melampaui batas-batas dirinya sendiri, dan larut dalam ekstase bersama yang sukar dijelaskan dengan logika. Mungkin karena itulah Aratnasun dan Prindavan begitu mencintai Geroh. Ketika suaranya memenuhi udara, warga kedua negeri itu berkumpul bukan semata-mata untuk mendengar bunyi, melainkan untuk menjadi bagian dari irama yang sama. Di tengah dentuman dan tarian, perbedaan antara satu orang dengan yang lain perlahan memudar, seolah identitas pribadi untuk sesaat dititipkan kepada kerumunan. Di titik itulah Geroh berubah fungsi. Ia bukan lagi sekadar pengeras suara. Ia menjadi lambang keyakinan bersama bahwa keheningan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan kebisingan adalah obat mujarab yang wajib dirayakan. Sebab, bagi Aratnasun dan Prindavan, dunia yang terlalu tenang bukanlah keadaan ideal, melainkan kesalahan yang tidak boleh dibiarkan.
Tidak lengkap rasanya membicarakan Geroh tanpa membicarakan manusia-manusia yang mengorbit di sekelilingnya. Sebab, sebesar apapun suara yang dikeluarkan sebuah mesin, ia tetap hanyalah benda mati. Yang membuatnya tampak sakral adalah manusia yang rela menari di belakangnya tanpa mengenal siang dan malam. Di Aratnasun maupun Prindavan, selalu ada sekelompok pengikut yang bergerak mengikuti dentuman Geroh, seperti planet yang mengorbit pada matahari kebisingan. Mereka menari seolah tubuh mereka memang diciptakan untuk mengubah energi suara menjadi keringat kolektif. Di Aratnasun, tugas agung itu berada di pundak sosok legendaris bernama Demai Mengantuk. Namanya terdengar seperti seseorang yang kalah dalam pertarungan melawan Kantuk, tetapi sejarah mengenalnya sebagai pengendali Geroh yang mampu menjaga mesin kebisingan tetap hidup, bahkan ketika akal meminta waktu istirahat. Ia berdiri di antara kabel, tuas, dan gelombang suara seperti nakoda yang memandu sebuah armada melewati samudra desibel. Prindavan tidak mau kalah. Negeri ini memiliki Kasbul Potensio, penjaga tuas suara yang reputasinya tumbuh bersama dentuman yang ia hasilkan. Jika Demai Mengantuk adalah pengembala kebisingan Aratnasun, maka Kasbul Potensio adalah penyebar frekuensi Prindavan. Keduanya seolah berasal dari sekolah yang sama, tempat di mana seluruh kurikulumnya hanya berisi satu pelajaran, yaitu bagaimana membuat suasana yang sudah ramai menjadi lebih urakan. Tetapi Aratnasun memiliki satu sosok yang hingga kini belum menemukan padanannya di Prindavan. Sosok itu adalah Icha Celo, Dewi Malam yang namanya beredar dari satu cerita ke cerita lain seperti legenda yang menolak menjadi mitos. Di tengah pawai manusia yang menari tanpa arah, di tengah lautan gerakan yang nyaris menyerupai simulasi kegaduhan kosmik, Icha Celo hadir sebagai pusat gravitasi yang aneh. Ia tidak menghilangkan kekacauan, ia hanya membuat kekacauan itu memiliki ritme. Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul The Elementary Forms of Religious Life menjelaskan bahwa ketika manusia berkumpul dalam sebuah ritual bersama, seringkali lahir apa yang ia sebut sebagai collective effervescence, ledakan energi kolektif yang membuat individu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Itulah yang terjadi di Aratnasun dan Prindavan. Ketika Geroh mulai mengaum, yang berkumpul bukan sekadar tubuh-tubuh yang ingin menari, melainkan manusia-manusia yang sedang mencari pengalaman bersama yang membuat mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka datang sebagai individu. Karena pada akhirnya, Geroh bukanlah pusat dari perayaan itu. Pusatnya adalah kerumunan itu sendiri. Dan tidak ada yang lebih aneh daripada manusia yang menemukan kebahagiaan saat berhenti bertanya mengapa mereka bahagia. Beginilah kalau pejuang modif harus berkorban sekuat tenaga. Kecintaan Aratnasun dan Prindavan terhadap kebisingan ternyata tidak berhenti pada pengeras suara yang diarak dari kampung ke kampung. Para pemuda kedua negeri ini tampaknya berhasil mengembangkan cabang baru dari tradisi kebisingan yang jauh lebih praktis. Mereka mengubah kendaraan menjadi instrumen perang terhadap ketenangan. Maka lahirlah sebuah inovasi yang mungkin akan membuat para insinyur dunia terdiam cukup lama untuk mempertanyakan arah evolusi peradaban. Namanya knalpot corong. Secara teknis, knalpot corong hanyalah modifikasi sederhana pada kendaraan. Namun di tangan masyarakat kedua negeri ini, benda tersebut menjelma menjadi instrumen budaya. Sebuah alat yang memiliki misi luhur, memastikan tidak ada ruang yang terlalu lama menikmati ketenangan. Jika Geroh adalah badai besar yang mengusir sunyi, maka knalpot corong adalah gelombang-gelombang kecil yang menyusul di belakangnya. Dalam buku Understanding Media, The Extensions of Man, Marshall McLuhan berkata, media adalah pesannya, di mana sebuah teknologi perlahan tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara manusia memahami dirinya sendiri dan dipahami oleh orang lain. Mungkin karena itulah knalpot corong memiliki tempat istimewa di Aratnasun dan Prindavan. Yang dipamerkan bukan semata-mata kendaraan, melainkan kemampuan untuk menghadirkan jejak yang tidak mudah diabaikan. Semakin jauh bunyinya menjangkau, semakin besar pula keyakinan bahwa keberadaannya telah berhasil diumumkan kepada dunia. Seolah-olah suara telah naik pangkat menjadi ukuran eksistensi. Bukan lagi, aku berpikir maka aku ada, melainkan aku berisik maka aku diperhatikan. Di sini persamaan Aratnasun dan Prindavan semakin sulit disangkal. Keduanya tampak memiliki keyakinan yang sama, bahwa ketenangan bukanlah kondisi menyenangkan yang perlu dijaga,
melainkan makhluk buronan yang harus terus dikejar dengan sekuat tenaga. Di banyak negeri, manusia berusaha memenangkan hati lawan jenis dengan cara-cara yang relatif dapat dipahami. Mereka menulis puisi, mengirim bunga, menyusun kata-kata yang dipoles sedemikian rupa agar terdengar lebih indah daripada kenyataan. Sebagian belajar musik, sebagian lagi belajar mendengarkan. Tetapi Aratnasun dan Prindavan, sebagaimana biasa, memilih jalur yang lebih eksperimental. Mereka memilih salto. Sulit menjelaskan kepada dunia luar mengapa putaran tubuh di udara dapat memiliki hubungan dengan urusan romantis. Namun justru disitulah keindahannya. Sebab tidak semua tradisi lahir dari kebutuhan untuk dipahami. Sebagian lahir hanya karena cukup banyak orang melakukannya berulang kali hingga tidak ada lagi yang berani mempertanyakannya. Di kedua negeri ini, terdapat keyakinan tak tertulis bahwa kemampuan melakukan salto mampu meningkatkan daya tarik seseorang. Semakin tinggi lompatan, semakin besar harapan. Semakin sempurna putarannya, semakin dekat kemungkinan memperoleh perhatian dari sosok yang diinginkan. Cidera hanyalah detail administratif. Keseleo hanyalah pajak kecil yang harus dibayar demi ambisi romantis yang lebih besar. Pemandangan salto di Aratnasun maupun Prindavan kadang menyerupai festival perasaan yang diselenggarakan oleh hukum fisika. Para pemuda berlari, melompat, berputar di udara, lalu jatuh dengan berbagai hasil yang tidak selalu sesuai rencana. Ada yang mendarat dengan anggun, ada pula yang mendarat dengan cara yang membuat tanah ikut merasa kasihan. Namun anehnya, kegagalan tidak pernah benar-benar mengurangi semangat mereka. Thorstein Veblen dalam buku Teori Kekayaan Orang-orang Kelas Atas mengatakan bahwa manusia kerap mempertontonkan tindakan yang rumit dan menghabiskan tenaga sebagai cara untuk memperoleh pengakuan sosial. Barangkali itulah yang terjadi di Aratnasun dan Prindavan. Salto bukan hanya gerakan akrobatik, tetapi pertunjukan kecil yang mengumumkan bahwa seseorang memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Maka cinta di kedua negeri ini tidak selalu dimulai dengan percakapan. Kadang ia dimulai dengan gravitasi yang ditantang secara terbuka. Dan ketika seseorang rela mempertaruhkan cidera, rasa malu, serta martabatnya demi satu tatapan kagum, mungkin yang sedang bekerja bukan lagi logika romantis, melainkan keyakinan kuno bahwa hati manusia bisa ditaklukkan oleh seseorang yang cukup berani berputar di udara. Salah satu kemampuan paling unik manusia adalah kemampuannya memberi makna pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah meminta makna. Dari batu lahir simbol, dari simbol lahir keyakinan, dan dari keyakinan lahir berbagai ritual yang perlahan tumbuh menjadi bagian dari peradaban. Dalam perkara ini, Aratnasun dan Prindavan tampaknya berada pada tingkat yang sangat maju. Kedua negeri ini memiliki bakat luar biasa dalam membebani benda-benda diam dengan harapan yang bahkan sulit dipikul oleh manusia hidup. Di Aratnasun, sebagian masyarakat menggantungkan harapan pada kuburan, tempat peristirahatan yang pada mulanya hanya menjadi penanda akhir perjalanan manusia, perlahan memperoleh fungsi tambahan sebagai pusat berbagai harapan. Orang datang membawa harapan yang berat, lalu pulang dengan keyakinan bahwa sesuatu telah mendengar mereka. Sementara itu di Prindavan, fenomena yang tidak kalah menarik terjadi pada sebuah sepeda motor. Kendaraan yang secara teknis diciptakan untuk berpindah tempat itu perlahan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari sekadar alat transportasi. Ia dihormati, dihias, dan diperlakukan dengan kesungguhan yang membuat batas antara benda dan simbol menjadi semakin kabur. Roland Barthes dalam buku mitologi menulis bahwa manusia sering mengubah objek sehari-hari menjadi mitos, hingga makna yang ditempelkan padanya terasa lebih penting daripada benda itu sendiri. Dan mungkin itulah yang sedang berlangsung di Aratnasun dan Prindavan. Bukan bendanya yang menjadi pusat perhatian, melainkan segala harapan yang diproyeksikan ke atasnya. Manusia jarang terpikat oleh bendanya. Mereka terpikat oleh kemungkinan yang dapat mereka sematkan pada benda tersebut. Dan jika suatu hari dunia mengadakan kompetisi untuk mengubah benda mati menjadi pusat keyakinan kolektif, Aratnasun dan Prindavan tampaknya tidak akan bersaing memperebutkan juara. Mereka mungkin akan berbagi podium yang sama sambil saling mengucapkan selamat atas kemampuan luar biasa mereka dalam menemukan makna di tempat yang tidak pernah berniat memberikannya.
Setiap keyakinan, betapapun ganjil bentuknya, selalu membutuhkan seseorang yang bersedia berdiri di depan kerumunan dan berbicara dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada kepastian. Sebab sejarah manusia berkali-kali menunjukkan bahwa kebenaran bukanlah satu-satunya hal yang mampu mengumpulkan pengikut. Kadang-kadang, yang jauh lebih penting adalah kemampuan membuat keraguan terdengar seperti kebenaran. Aratnasun memahami prinsip itu dengan sangat baik. Di negeri tersebut muncul berbagai figur yang namanya beredar dari mulut ke mulut, seperti legenda yang terus diperbarui oleh para penganutnya. Ada Makoli Ina dengan kisah dan bahasa yang melampaui batas kemungkinan. Ada Haba Algon yang mampu mengubah kebingungan menjadi kerumunan. Ada pula Natnich Khurafat yang menjadikan kisah kakek buyutnya terdengar seperti pengetahuan yang baru saja turun dari langit. Menariknya, Prindavan juga melahirkan figur yang tidak kalah mengagumkan, Wak Tiup. Keahlian Wak Tiup pada dasarnya sangat sederhana. Ia meniup mikrofon. Namun sebagaimana banyak peristiwa besar dalam sejarah manusia, kesederhanaan seringkali menjadi kemasan bagi sesuatu yang jauh lebih rumit. Bagi sebagian orang, tindakan tersebut mungkin hanya menghasilkan suara napas yang diperkuat pengeras suara. Tetapi bagi para pengikutnya, hembusan itu memiliki bobot spiritual yang hampir setara dengan pidato kemenangan yang membuat pengikutnya bersorak kegirangan. Sebagian bahkan tampak mengalami kegembiraan kolektif yang sulit dijelaskan. Ernest Cassirer dalam buku Bahasa dan Mitos menjelaskan bahwa manusia hidup di dalam dunia simbol yang mereka bangun sendiri. Bahasa tidak hanya menerangkan kenyataan, tetapi juga dapat mengubah pengalaman menjadi mitos yang hidup di tengah masyarakat. Itulah yang terjadi di Aratnasun dan Prindavan. Semakin lama sebuah kisah diulang, semakin jauh ia bergerak dari sekadar cerita menuju kenyataan simbolik yang diterima bersama. Aratnasun dan Prindavan kembali menunjukkan kemiripan yang simetris. Keduanya tidak pernah kekurangan guru, pembimbing, pendongeng, ataupun penafsir realitas. Tokoh-tokoh yang mampu mengumpulkan massa bukan semata-mata karena jawaban yang mereka miliki, melainkan karena keyakinan yang mereka pancarkan. Dan mungkin itulah rahasia yang paling tua dalam sejarah peradaban. Manusia tidak selalu mengikuti mereka yang memiliki jawaban terbaik. Kadang mereka hanya mengikuti orang yang paling percaya diri dan yang lebih dahulu berdiri di atas panggung sebagai pengasuh. Setelah kebisingan, salto, dan berbagai bentuk keyakinan yang menempel pada benda-benda diam, persamaan berikutnya antara Aratnasun dan Prindavan membawa mereka sampai ke wilayah yang lebih sulit dipetakan. Sebuah wilayah yang tidak memiliki koordinat pasti, tidak muncul dalam peta resmi, namun hidup begitu kuat dalam imajinasi. Wilayah itu adalah dunia metafisik. Baik Aratnasun maupun Prindavan memiliki hubungan yang sangat akrab dengan fenomena kerasukan. Bagi banyak penduduk kedua negeri tersebut, dunia tidak berhenti pada apa yang terlihat oleh mata. Di balik lapisan kenyataan yang tipis, terdapat berbagai entitas tak kasat mata yang dipercaya dapat masuk, singgah, bahkan mengambil alih tubuh manusia untuk sementara waktu. Maka lahirlah berbagai kisah tentang manusia yang mendadak berbicara dengan suara yang bukan miliknya, bergerak dengan cara yang tidak biasa, atau menunjukkan perilaku yang dianggap berasal dari dunia lain. Anehnya, semakin sulit sebuah peristiwa dijelaskan, semakin besar pula ruang yang tersedia bagi imajinasi untuk bekerja. Aratnasun bahkan memiliki konsep yang jauh lebih ambisius, Dark Aratnasun, sebuah wilayah gaib yang dipercaya menjadi rumah bagi berbagai penghuni metafisik yang hidup berdampingan dengan dunia manusia tanpa pernah tercatat dalam administrasi negara. Di sana, menurut berbagai kisah yang beredar, berdiam sosok-sosok seperti Sigit Rendang, Gogon Tunjang, Dora Nyamuk, hingga Rustam Triplek. Nama-nama yang terdengar seperti hasil pertemuan antara mitologi dan kurang tidur. Carl Jung dalam buku The Archetypes and the Collective Unconscious menulis bahwa manusia menyimpan simbol-simbol dan gambaran purba yang hidup di dalam alam bawah sadar kolektifnya. Dan mungkin inilah yang sedang bekerja di kedua negeri ini. Dunia gaib bukan sekadar tempat yang dipercaya ada. Ia adalah panggung tempat masyarakat memproyeksikan ketakutan, harapan, dan misteri yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Karena pada akhirnya, manusia selalu merasa dunia ini terlalu sempit untuk menampung seluruh imajinasinya, maka ia menciptakan dunia kedua. Dan ketika cukup banyak orang mempercayainya bersama-sama, dunia yang tak terlihat itu perlahan memperoleh kewarganegaraan dalam kebudayaan. Di Aratnasun dan Prindavan,
Batas antara kenyataan dan cerita tidak pernah benar-benar jelas. Ia hanya sketsa yang digambar dengan pensil khayalan yang lugas. Dan setiap generasi selalu datang membawa penghapusnya sendiri untuk mempertegas. Setelah menelusuri Groh yang meraung melawan kesunyian, para penggembala kebisingan yang menjaga dentumannya tetap hidup. Knalpot corong yang memburu ketenangan hingga ke ganggang sempit. Salto yang dijadikan strategi romantis. Benda-benda diam yang dibebani harapan. Para pendongeng yang mengelola keyakinan hingga dunia metafisik yang tumbuh di luar batas peta. Akhirnya hikayat ini tiba pada persamaan terbesar antara Aratnasun dan Prindavan. Persamaan itu bukan sebuah benda, bukan seorang tokoh, melainkan sebuah kemampuan kolektif yang jauh lebih mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan. Kemampuan untuk mengubah keanehan menjadi tradisi. Di banyak tempat, sesuatu yang ganjil biasanya akan memancing pertanyaan. Orang-orang akan mengujinya, membantahnya, mendiskusikannya, lalu memutuskan apakah ia layak dipertahankan atau ditinggalkan. Namun di Aratnasun dan Prindavan, prosesnya sering berjalan dengan cara yang berbeda. Keanehan tidak selalu diinterogasi. Kadang ia justru diterima sebagai tamu, diberi kursi, disuguhi minuman, lalu dipersilakan tinggal hingga beberapa generasi berikutnya. Yang awalnya hanya kebiasaan segelintir orang perlahan, berubah menjadi kerumunan. Yang awalnya tampak aneh perlahan menjadi lazim. Dan yang awalnya dipertanyakan, akhirnya diwariskan. Anak-anak tumbuh melihatnya. Generasi baru mempelajarinya. Masyarakat mengulanginya. Lalu waktu melakukan tugasnya dengan romantis, mengubah pengulangan menjadi kewajaran. Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam tafsir sosial atas kenyataan mereka meyakini bahwa realitas sosial terbentuk melalui kebiasaan yang terus diulang hingga diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dan Aratnasun maupun Prindavan tampaknya merupakan laboratorium hidup bagi teori tersebut. Di sana, sesuatu tidak harus masuk akal untuk menjadi kewajaran. Ia hanya perlu bertahan cukup lama. Di titik tertentu, batas antara kebiasaan dan kekeliruan menjadi begitu tipis hingga nyaris menghilang. Orang tidak lagi bertanya mengapa sesuatu dilakukan. Mereka hanya tahu bahwa hal itu memang selalu dipertahankan. Dan ketika sebuah keganjilan berhasil bertahan, ia perlahan kehilangan statusnya sebagai kekonyolan. Ia berubah nama, memperoleh legitimasi, mendapatkan penghormatan, dan akhirnya dikenal sebagai kearifan lokal. Mungkin itulah persamaan terbesar Aratnasun dan Prindavan. Keduanya memiliki bakat luar biasa untuk mengadopsi hal-hal yang semula tampak mustahil, lalu merawatnya dengan penuh kasih sayang sampai dunia lupa bahwa dahulu semua itu pernah dianggap aneh. Pada akhirnya, Aratnasun dan Prindavan adalah dua negeri yang tampak dipisahkan oleh letak geografis, tetapi disatukan oleh nasib intelektual yang sama. Keduanya mencintai kebisingan lebih dari keheningan, mempercayai simbol lebih dari substansi, dan memeluk keyakinan dengan ketekunan yang seringkali mengalahkan nalar. Mereka memiliki geroh yang diperlakukan seperti artefak suci. Mereka memiliki para penari yang mengorbit di kebisingan seperti planet mengelilingi matahari. Mereka memiliki knalpot corong yang menjadikan jalanan sebagai medan tempur melawan ketenangan. Mereka memiliki salto sebagai strategi romantis, benda mati yang dibebani harapan, para guru yang mengajarkan keanehan dengan penuh keyakinan, serta dunia metafisik yang hidup subur dalam imajinasi kolektif masyarakatnya. Namun semua itu hanyalah gejala, akar persoalannya jauh lebih dalam. Persamaan terbesar kedua negeri ini adalah kemampuan luar biasa untuk membuat manusia merasa nyaman di dalam sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Ketika sebuah kebiasaan cukup sering diulang, ia berhenti terlihat aneh. Ketika sebuah keyakinan cukup lama diwariskan, ia berhenti meminta penjelasan. Pierre Bourdieu dalam buku Outline of a Theory of Practice percaya bahwa manusia hidup di dalam habitus, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan hingga terasa sebagai sesuatu yang wajar. Apa yang terus diulang perlahan berhenti dipertanyakan. Inilah yang terjadi di Aratnasun dan Prindavan. Keanehan tidak selalu bertahan karena dibuktikan, tetapi karena diwariskan cukup lama hingga terasa sebagai bagian wajar dari kehidupan. Mungkin keduanya memang bukan sekadar negeri. Mungkin mereka adalah dua cermin yang saling berhadapan, memantulkan absurditas tanpa akhir hingga tak seorang pun mampu menemukan di mana keganjilan dimulai dan kewajaran berakhir. Dan selama masih ada manusia yang lebih nyaman memeluk dongeng daripada mempertanyakan kenyataan, Aratnasun dan Prindavan akan terus berdiri sebagai dua mercusuar
yang menerangi keganjilan dengan kilauan absurditas yang tak pernah kehabisan bahan bakar. Ketika keanehan diwariskan lebih tekun daripada pengetahuan, lalu kebisingan dirayakan lebih meriah daripada perenungan. Di sana manusia perlahan lupa di mana tradisi berakhir dan kekeliruan bermula. Dan akhirnya absurditas pun tumbuh perlahan dengan tenang sebagai warisan budaya.